Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Cindy Thanos di video teknik pernapasan dalam yang kedua. Yeay! Kalau kalian belum nonton video aku yang pertama, nonton dulu ya, dan latihan dulu sampai bisa, baru kalian gabung di video aku yang ini. Oke, jadi hari ini aku mau bagikan dengan kalian semua tentang satu dari beberapa posisi yang melegakan pernafasan. Nah, informasi dengan detailnya kalian bisa cari di Google tentunya, tapi nggak ada teman-teman dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Jadi adanya dalam bahasa Jerman nih. Cuma teman-teman nggak perlu khawatir atau takut dulu kalau nggak bisa baca bahasa Jerman. Teman-teman bisa langsung terjemahkan artikelnya itu ke dalam bahasa yang kalian mau dengan Google Translate. Gampang kan? Nah, kalian tinggal cari kata kuncinya adalah ini. Atem erleichternde Positionen, yang artinya adalah posisi-posisi yang melegakan pernafasan. Kalau kalian cari ini di Google, akan keluar banyak sekali artikel-artikelnya, juga gambar-gambarnya, kayak posisinya tuh sebenarnya kayak apa aja, dan juga video-video YouTube-nya. Nah, aku sih nggak tahu ya kalau di negara-negara lain tuh gimana. Tapi yang aku tahu kalau di negara-negara berbahasa Jerman, posisi-posisi yang melegakan pernapasan ini dipakai dalam keperawatan, kedokteran, dan juga fisioterapi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengalami atau menderita asma, lalu PPOK atau COPD bahasa Inggrisnya, yang adalah sebuah penyakit paru, dan juga untuk cyanosis, yaitu keadaan di mana bibir, jari atau kuku tangan itu warnanya jadi keunguan karena kurangnya oksigen di dalam darah. Tapi selain itu juga posisi ini akan membantu untuk mereka yang punya gangguan pernafasan yang lain, termasuk di dalamnya COVID-19 dan sesak nafas. Tapi gimana sih kok bisa ya posisi tertentu itu membantu kita melegakan pernafasan? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita punya gangguan pernafasan, itu kan paru-paru berarti tidak bisa berfungsi dengan normal, dengan baik ya. Nah, dengan kita menerapkan posisi-posisi tersebut, itu kita sebenarnya sedang mengaktifkan yang namanya otot-otot bantu pernafasan. Sehingga si paru-paru yang sedang sakit ini, yang sedang menderita ini, dia nggak sendirian, tapi dibantu oleh otot-otot bantu pernafasan untuk mensuplai oksigen secara cukup ke dalam tubuh kita. Nah, penjelasannya sampai situ, kita langsung masuk ke latihannya. Let's go! Di video yang kedua ini, aku mau bagikan sama teman-teman dua latihan. Latihan yang pertama adalah untuk menghembuskan nafasnya, latihan yang kedua nanti menarik nafasnya. Aku mulai dengan yang pertama dulu, menghembuskan nafas karena lebih gampang. Di bahasa Jerman disebut Lippenbremse, arti harfiahnya adalah rem bibir. Oke, caranya seperti ini. Katupkan bibir seperti biasa. Lalu ketika kita menghembuskan nafas, bagian pipinya akan menggembung, lalu bagian bibirnya akan terbuka sedikit, seperti ini. Oke, ciri-cirinya harus pipinya menggembung ya, kayak temanku di sini. Lihat pipinya menggembung. Oke, jadi di dalam posisi ini kita menghembuskan nafas. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Nafas biasa aja, terserah teman-teman mau nafas seperti apa. Lalu hembuskan. Lagi ya, coba nafas. Hembuskan. Oke, bagus teman-teman. Nah, ini tuh untuk apa sih? Jadi, kalau misalnya paru-paru kita itu ada tuh yang namanya alveolus, atau dalam bentuk jamaknya tuh alveoli. Nah, kalau paru-paru bermasalah, biasa tuh alveoli itu tidak mau terbuka dengan normal. Sedangkan penting banget untuk alveoli ini terbuka. Kenapa? Karena alveoli ini adalah tempat di mana ada pertukaran gas nih antara oksigen dari luar masuk paru-paru lalu ke tubuh kita, sama satu lagi karbon dioksida dari tubuh kita keluar ke paru-paru lalu keluar gitu. Tempat pertukaran gasnya di alveoli ini. Makanya sebenarnya dia harus bisa terbuka dengan baik. Tapi kalau paru-parunya lagi nggak benar, itu nggak bisa kebuka dengan baik. Dengan kita pakai teknik rem bibir ini, itu kita mengkompres udara di dalam, sehingga apa? Sehingga kita membuka si alveoli itu.
Kalau misalnya kita cuman hembuskan nafas seperti biasa, itu nggak kebuka. Kalau kita kompres udaranya, itu kita sedang membuka si alveolus supaya pertukaran gasnya itu berjalan dengan baik. Untuk yang penyanyi, kalian juga bisa penggantinya begini dengan mendesis. Itu juga kita sedang mengkompres udara kalau kita mendesis. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita langsung ke latihan yang kedua. Latihan kedua ini disebut sebagai Kutshazyz. Kutshazyz arti harfiahnya adalah duduk kusir. Kalian tahu kusir? Nah, iya, duduk seperti kusir. Cuma kalau aku sendiri, kalau ngajarin murid-murid aku sih nggak bilang duduk kusir ya. Aku lebih bilangnya tuh mafia position atau boxer position. Kenapa? Nanti kalian lihat sendiri seperti apa duduknya. Nih, kayak gini ya. Pertama, duduk di kursi yang tidak terlalu tinggi dan pastikan kedua telapak kaki kalian menapak ke lantai. Lalu renggangkan kaki kalian seperti ini. Nah, berikutnya letakkan bagian lengan yang dekat dengan siku di atas paha sambil kepala menunduk ke bawah. Inilah yang disebut posisi duduk kusir. Buang dulu napas yang ada. Tarik napas, pundak nggak boleh ikut naik ya. Tahan, hembuskan dengan pipi menggembung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buang sisa napasnya. Tarik napas lagi pelan-pelan, pundak nggak ikut naik. Tahan, hembuskan dengan pipi menggembung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buang sisa napasnya. Tarik napas lagi pelan-pelan, pundak nggak boleh naik. Tahan, mendesis 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buang sisa napasnya. Tarik napas lagi pelan-pelan, pundak nggak naik. Tahan, mendesis 15. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buang sisa nafasnya. Latihan selesai. Sekian video yang kedua kali ini. Terima kasih teman-teman semua kalau kalian udah menyimak dari pertama sampai akhir. Semoga bisa membantu kalian dan juga orang-orang di sekitar kalian. Nah, kalau kalian suka dengan video-video ini, video aku yang pertama dan juga yang sekarang, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga tulis komentar kalian. Dan nantikan video aku yang ketiga, part yang terakhir nih teman-teman. Nantikan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye!